Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak ritmik dan senam lantai. Jadi ini masuk ke bab baru, sengaja disatukan karena sama-sama dari cabang olahraga senam. Jadi selamat membaca dan selamat mendengarkan. Ritmik, gerak ritmik sering disebut juga senam irama. Gerak ritmik adalah gerakan yang diiringi dengan irama. Irama ini bisa berupa lagu, tepuk tangan, nyanyian, dan ketukan. Jadi yang kemarin kalian sudah lakukan melalui video, itu adalah salah satu contoh gerak ritmik yang kalian sudah lakukan. Lalu gerak ritmik mengutamakan keserasian gerakan dengan irama. Jadi maksudnya keserasian ini berarti gerakannya harus sama. Kamu gak mungkin beda gerakannya dengan orang lain. Jadi keserasian ini yang membuat gerak dilakukan menjadi indah. Jadi kalau di gerak ritmik itu ada perlombaannya. Lombanya itu dilihat gerakannya bagus apa enggak, kompak atau enggak, indah atau enggak. Nah, gerak ritmik ini dilakukan secara perorangan, berpasangan atau berdua maupun kelompok. Berikutnya, kita punya gerak ritmik lagi yang dibagi dua menjadi dengan musik, dengan tanpa musik yang seperti yang tadi sudah dibaca. Oke, gerakan dengan musik itu ada 4 jenis gerakan. Yang pertama adalah gerak langkah ke depan. Yang kedua gerak langkah ke belakang. Ini seperti bisa dilihat ya, gerak langkah ke depan itu berarti kaki kamu mau kanan mau kiri maju ke depan salah satunya. Biasanya penumpunya atau yang dijadikan tumpuan atau dijadikan landasannya si ujung kaki. Jadi ujung kakinya lurus diletakkan ke depan. Sama halnya dengan gerakan ke belakang, salah satu kaki digerakkan ke belakang, bedanya yang jadi tumpuan adalah tumit belakang, seperti yang digambar. Next, ada gerakan langkah ke samping kiri, dan ada gerakan langkah ke samping kanan. Sama saja ya, bedanya gerakannya kakinya ke arah kanan dengan kaki kanan, gerakan kaki kiri dengan kaki kiri. Seperti itu. Tanpa musik, biasanya gerakannya sama saja, bedanya tidak menggunakan lagu. Gerak ritmen yang diiringi musik maupun tidak diiringi musik memiliki gerak yang kreatif dan gerakannya serasi. Jadi semakin kompleks atau semakin sulit gerakan, semakin banyak jenis gerakan juga semakin bagus. Serasi itu berarti semakin kompak gerakannya. Biasanya gerakannya dilakukan bersamaan hanya blocking atau perempatan. Blocking itu gimana, Miss? Maksudnya, kamu misalnya berdiri di depan, ada teman kamu berdiri di samping, ada teman kamu yang berdiri di belakang. Itu yang dimaksud dengan blocking. Lantai. Senam lantai adalah cabang olahraga senam yang perlu diperhatikan adalah keselamatan. Tuh, ini yang menjadi hal utama ini ya, sampai Miss merahin. Jangan sampai melakukan tanpa pengawasan orang dewasa dan tanpa dilatih terlebih dahulu. Jadi kamu gak bisa ngelakuin gerakan-gerakan senam lantai tanpa kamu latihan atau tanpa diawasin oleh orang dewasa. Jenis ada senam lantai tanpa alat, dan ada senam lantai dengan alat. Ini dilakukan dengan petunjuk yang tepat, terutama karena tidak menggunakan alat. Jadi, karena tidak menggunakan alat apa-apa, resikonya lebih besar, jadi harus lebih berhati-hati. Nah, gerakan-gerakan senam membutuhkan kekuatan, kecepatan, serta keseimbangan. Jadi harus kuat, harus cepat, dan seimbang. Contoh gerakan senam tanpa alat adalah lompat di tempat, handstand, dan headstand. Ada cara melakukannya. Awalannya berdiri tegap dan kedua kaki sedikit dibuka, bisa dibaca sendiri. Prinsipnya mirip dengan lompat kodok, tapi biasanya lompat di tempat ada dua, ada lompat di tempat, ada lompat ke depan, dan ada lompat kodok. Seperti itu. Prinsipnya sama. Ada awalan, ada lompatan, dan ada pendaratan. Biasanya kalau mendarat, gak boleh langsung kakinya mendarat gitu saja, karena biasanya telapak kakinya suka sakit. Jadi
kakinya ketika mendarat kayak diper, kayak ada pernya di kaki. Jadi ketika mendarat kakinya nggak langsung pak gitu ke lantai. Punya headstand ya. Bisa dilihat cara melakukannya. Headstand ini cukup sulit dilakukan karena ini gerakan yang sulit. Bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dilihat juga cara melakukannya. Intinya dari headstand ini adalah melakukan gerakan yang bertumpu pada kepala gitu. Jadi di sini jangan dilakukan tanpa pengawasan orang dewasa dan tanpa matras atau kasur seperti itu. Oke. Oke, masuk ke handstand. Sama ya, prinsipnya bedanya tadi head pakai kepala, ini handstand pakai tangan. Bisa dibaca cara melakukannya, bisa dilihat gambarnya. Sekali lagi Miss minta, kalau kamu mencoba, jangan dilakukan tanpa latihan dan harus diawasi oleh orang dewasa dan dilakukan di matras atau kasur gitu. Dengan alat. Kalau masuk ke sini tuh maksudnya lompat ke angka. Kenapa dia pakai alat? Aslinya di senam lantai itu ada papan loncat ya yang dipakai untuk lompat. Cuman untuk kita karena di kurikulumnya kita tidak pakai papan, kita pakai teman kita sendiri kalau praktek. Jadi bisa dilihat lompat kangkang kamu melompati orang dengan keadaan kakinya terbuka lebar lalu mendarat gitu. Jangan dilakukan tanpa pengawasan orang dewasa. Kembali lagi ya, hanya dibaca dulu. Kalau kita punya kesempatan untuk praktek, kita akan praktek gitu. Oke, next. Terakhir ada guling depan atau roll depan. Biasanya sering kalian lakuin tuh, suka guling-guling di kasur. Tapi ada cara melakukannya dan kalau bisa dilakukan di matras atau kasur dan harus diawasi orang dewasa. Boleh dibaca dan dilakukan ya. Terutama kalau guling depan atau roll depan itu kepala tidak boleh mengenai matras. Jadi yang kena matras itu hanya punggung gitu. Oke. Selesai deh. Sudah selesai materi tentang senam lantai dan gerak ritmik. Oke, terima kasih.